Ini proses nyepuh itu yang tadi. Ya mudah-mudahan berhasil. Udah itu. Udah kita tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih lagi di salah satu bengkel apa? Tepatnya lebih bengkel apa ya? Bengkel kali ya, bengkel pisau di daerah Ciledug, Tangerang. Kita lagi main nih ke rumah ke bengkel. Nah, ini logonya tuh mungkin ada beberapa juga yang udah kenal. Nah sekarang orangnya nih, nah orangnya biasanya sih kita panggil itu apa, panggil sih baba opik gitu biasanya kita panggil. Entah kenapa bisa dipanggil baba opik, kita nggak tahu, pokoknya panggil baba opik aja. Walaupun beliau sebenarnya bukan orang Jakarta ya, Mbak. Tapi lebih dikenal kita panggil baba opik. Kalau logonya sih gaya tanda tangannya ini kayak apa, logo F itu ya logonya ya? F. Apa sih itu Pak tulisannya harusnya? Itu F sama N. F sama N. Iya, itu inisial anak saya. Oh, inisial anak ya. Pokoknya kemarin kok apa Faufik apa aku nggak tahu, pokoknya apa istilahnya gitu. Harapannya sih nggak bisa dibaca. Oh, Biarin aja terserah. Jadi yang terserah yang baca aja. Mau namanya apa bebas. tapi secara teori itu beneran huruf F sama N ya? Iya. Oh, kirain itu dari Faufik gue itu. Susah. Ya udah kita tanya-tanya. Mbak, beneran bisa dipanggil jadi nama Bapak Opik? Gimana sih itu, Pak? Ceritanya? Jadi dulu Baba itu sebenarnya emang nama panggilan orang tua ya. Ya mungkin karena mukanya udah tua. Jadi, beberapa orang ngomong kayak gitu. Pelecehan. Jadi umur sama muka nggak imbang. Tega sekali. Terus pertama tuh yang bilang itu si Dael gitu. Jadi zaman dulu itu kan gue masih ya awal-awal gue di pisau itu senang ngumpulin baja. Jadi dulu teman-teman kalau misalnya awal mau nyari pisau, nyari bahan kesini. Si Dael bilang ya Baba itu bandar baja. Oh, bukannya Baba orang Betawi ya? Bukan. Baba orang Betawi ya? Apa? Ya seperti itu gitu. Tapi juga ada zaman dulu itu. Jadi ada dua juga. Yang satunya lagi emang dulu kalau di tarisi itu dulu kan dipanggil Baba siapa, terus di Perigi gitu. Sebagian ada yang itu. Cuman ya kalau Dael sih kayak gitu. Ini berarti hasil kalau lihat di belakang ada beberapa hasil berburunya beliau kali . Jadi tuh dulu ketertarikan saya di pisau tuh sebenarnya koleksi bahan. Bahan bukan pisaunya? Awalnya bukan. Malah lebih ke bahan. Jadi lebih senang hunting bahan gitu. Bahan-bahan antik gitu. Pertama sih senang ya di kelas-kelas per gitu. Jadi per yang kata orang ini ya gue kumpulin. Sampai akhirnya dapet ya baja-baja aneh-aneh gitu. Kenal pisau. Mulai dari tahun berapa, Pak? Kalau kenal pisaunya dulu. Kalau pisau sih lama udah dari zaman sebenarnya itu zaman kuliah, dari kecil pun udah seneng. Cuman saya ngerasa awalnya tuh kalau senang pisau itu kayak hobi aneh gitu. Pas kesini-sininya kan ternyata ada temennya gitu. Oh ternyata besar gitu komunitas. Berarti kalau masuk komunitas istilahnya, kalau masuk komunitas secara resmi itu tahun-tahun berapa tuh, Mbak? Misalnya saya di 2013. Pertama kali kenal sama siapa tuh, Mbak? Jadi pertama kali itu untuk aktifnya ya sebelum mulai itu kenal sama ya sebenarnya sih kalau di forum-forum udah banyak yang kenal ya. Terus pertama itu sama Komaru Agistan. Terus dari Komaru saya dikenalin ke Hakim Sidik. Dari Hakim Sidik terus juga Komaru ngenalin saya ke Dadan Sujati, Kang Dadan. Padahal Komaru itu setahu bukan orang sini, Mbak ya? Dia orang mana? Pangkal Pinang. Dia Pangkal Pinang, jauh berarti ya? Iya, jadi itu sebelum itu saya bikin pisau sendiri gitu. Jadi nggak ada gurunya. Udah punya BG sendiri, udah punya alat sendiri,
cuman disimpan aja gitu. Bingung makainya, ternyata saya ngeliat di YouTube, wah pakai BG gini enak gitu. Pas nyobain udah jadi bingung ya. Oh. Makanya saya banyak belajar, akhirnya saya putusin saya belajar di kampus bambu. Ternyata pas di kampus bambu bikin pisau kok kayak gini ya. Sampai saya kayak dulu tuh saya masih ingat jajan Kang Dadan, jangan BG dulu. Belajar kikir dulu, pakai kikir gimana gitu. Terus udah selesai kikir, saya dulu pernah suruh bikin pisau, nggak itunya apa, orang mau udah pakai gerinda, pakai BG, saya suruh pakai kikir gitu. Jadi mana ini pisau bikin di gerinda, cuman ngebevelnya semuanya tuh awalnya tuh pakai kikir, Manual berarti. manual bener-bener. Cuman dari situ juga kadang-kadang saya juga, ini ngapain sih gue bisa laba banget gitu. Akhirnya saya baru tahu gitu manfaatnya setelah harus dari yang manual, terus dari kikir terus ke mana, Ke BG. gerinda. Gerinda. Ternyata ya memang ada manfaatnya gitu. Mungkin dia ngejar feel-nya kali apa? Ngejar feel-nya. Oh. Pada akhirnya kan juga saya sempat ngikir terus habis nyending. Terus setelah kikir gerinda tuh, jadi belajar gitu nih gimana sih gerinda gitu, main gerinda gimana sih yang benar gitu. Kalau orang Bandung bilangnya nyelep ya. Cuma dari situ makanya saya jadi akhirnya baru setelah berapa lama main gerinda baru main BG. Oh. Dulu juga kira-kira sama Kang Dada saya nggak sabar tuh. Gue disuruh ngegerinda Jadi mulu. kalau secara teori ilmu yang bukan pertama ya, yang lebih apa ya? Lebih yang paling bukan paling apa sih nama bahasanya, yang Dasar ya. dasarnya itu dari kampus bambu berarti ya, Pak? Dasarnya saya di kampus bambu. Jadi saya banyak temen, banyak saudara itu ya di kampus bambu. Jadi di situ ya emang tempat ya Kang Dadan banyak ngasih ilmu. Terus juga sekaligus ketemu tuh yang namanya Bokodir gitu. Sahabat-sahabat saya tuh banyak ketemu di sana. Ketemu Dael juga di sana, ketemu Jehan. Jadinya ya udah, lebih banyak ke persaudaraannya akhirnya. Berarti bukan di pandai-pandai yang maaf ya kalau kita bilang pandai-pandai yang di kampung-kampung itu bukan. Wah. Tapi kok secara prinsip kerjanya sama nggak tuh antara pandai kampung sama yang di kampus bambu? Secara prinsip waktu saya belajar itu juga hampir sama. Bersama ya. Cuman bedanya kalau di pandai itu paling nempak ya, Iya. sama gerindaan dikit gitu. Nggak dominan banget main gerindingan. Cuman kalau di kampus bambu itu juga diajarin semuanya. Dari mulai nempak. Sekalipun dulu, kalau dulu sih saya rajin nempak. Nempak bareng-bareng biasanya ngumpul-ngumpul. Iya. Sama anak-anak nempak gitu. Terus nanti hasil tempahannya dijual. Buat beli areng kali ya. Beli areng gitu, beli areng, beli aqua. Ya, wah. Jadinya ya akhirnya jadi pisau. Cuma dari situ ya banyak banget ilmunya, banyak temen. Jadi banyak, oh gini ya bikin pisau, oh gini ya. Jadi di kampus bambu itu saya diajarinnya jadi nggak manja ya. Kadang-kadang orang bikin pisau bahan milih gitu. Dapat bahan ini, waduh, ini gimana nih nempanya? Kan nggak selalu bahan itu selalu tersedia dengan ukuran yang kita inginkan. Iya benar. Makanya dikejar itu. Beda Pak, kalau gua pembeli, gua mau yang cakep, mau bahan berapa gua mau tahu. Ya beda lah berarti itu. Tuh, jadi ya, dan kebetulan juga kan gue seneng bahan. Oh. Mumpung bahan banyak, ya gue lebih senang eksperimen. Kan karena bodo amat. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Itu gue start itu 2013-2014 lah. Itu masih belum masuk bahan keluaran baru nggak tuh, Pak? Gue dulu udah megang. Maksudnya kan Sebelum di kampus bambu itu gue udah hunting bahan. Jadi awal-awalnya gue hunting bahan itu gue ngeliat zaman dulu itu D2 nggak satu. D2 mak? Oh satu. Iya. Wah mahal banget. Mahal banget. Mahal. Terus gue kalau misalnya gue senang pisau, cuman kalau gini caranya gue nggak sanggup. Gue nggak punya duit sebanyak itu Iya. untuk belanja pisau yang ukurannya 300.000 aja udah teriak-teriak. Akhirnya gue coba cari hunting. Itu gue dulu hunting itu gue mulai nyusur itu lapak
Pulau Gadung pernah tuh, kawasan industri, terus nyari di Cikarang sampai ketemu ormas. Jadi ormas ini megangnya tuh scrap apaan, pabrik ini pegangnya scrapnya apa, udah di dalam gitu nanti Maaf, scrap itu apa tuh, Pak? sisa-sisa. Oh, sisa-sisa baja gitu. Jadi situ gue sendiri tuh, gue pernah malam-malam tuh naik truk gitu. Itu jadi nyegat truk yang mau lari ke peleburan. Oh, cari yang Gua manjat truk, nyari bahan itu. Iya. Bagus-bagus. Karena kalau setahu di baja peleburan itu mereka nggak peduli mau baja apa yang masuk. Cuman itu banyak lah. Iya, mau pokoknya kalau di peleburan mau baja Jadi mahal itu malah lah. dapet yang gue pilih-pilih kulitnya, biasanya tulisannya. Ada sisa-sisa dikit ya. Iya. Sisa-sisa kemesraan Nah, dikit. grade terendah scrap di baja itu dulu itu baja-baja tipis. Baja-baja di bawah 10 mili itu sampahan paling jelek. Karena scrap yang masih bernilai, mereka nilai harganya lumayan tinggi itu kalau yang masih kotak. Karena orientasinya kan ke industri. Iya, ke industri. Bikin mata bor. Bikin mata pisau pabrik dia ya. Gitu. Nah, bahan-bahan tipis udah nggak laku. Iya. Dijual. Jadi itu dulu gua pernah nemuin itu Vanadis 23 itu buat Tahun berapa itu? kopi. Tahun berapa? 2012 tuh, 2012 Udah ada itu Vanadis berapa sih? 23. Udah ada. Zaman bener. dulu tuh namanya Vanadis 23. Tapi maksudnya udah ada. ASP udah. Tapi kan gencar-gencar kan baru-baru tahun-tahun belakangan ini. Ya. Mulai gencar itu ketika namanya itu berubah jadi PM. Jadi PM. Itu namanya PM. Terus sebelum Vanadis itu Vanadis. Jadi tuh awal gua dapet itu ASP 2053. Terus nggak lama gua dapat Vanadis 23. Terus PM 23 ini ngomong scrap ya. Terus Vanadis 4 dari zamannya Vanadis 4. Terus Vanadis 4E. Gitu. Sampai sekarang Vanadis 4E kan kelihatannya udah mulai jarang gitu. Jadi dari situ gua hunting semuanya dapet. Udah gua cobain, masa bodoh lu mau patah mau apa gitu. Jadi dulu zamannya dulu tuh dapat baja-baja lembaran gitu. Susah. Banyak buat tatakan apa? Tutupan selokan. Di mana, di pabrik sana? Dulu di Asap. Oh, di Asap. Terus main di Asap, terus gue main di Cikarang. Gue kalau Cikarang itu gue dapet pertama itu K340. Jadi zaman dulu itu salah satunya ya K340. Awalnya itu gue sendirian dapet. Orang-orang pada zaman dulu lagi rame-ramenya Slipner. Gue K340 sendiri, K340 sendirian. Gitu. Jadi zaman awal-awal itu teman-teman dulu sempat suka ngambil borongan motong sama saya, teman-teman kampus bambu. Motong apa tuh? Sapi. Oh iya. Saya dapat borongan, saya ngajak teman-teman. Nah, bayarannya itu biasanya lu mau gue kasih dapat uangnya apa dapat bahan. Jadi zaman dulu itu anak-anak beberapa banyak meminta bahan. Jadi setiap yang ikut sama gue motong itu dapat 2 bahan ukuran chopper K340. Gitu. Dan akhirnya saya coba olah. Jadi waktu itu ngolahnya itu saya buat 1, Kodir buat 1. Dibawalah ke Kiara Payung itu kalau nggak salah 2016. Saya coba karena basic saya dulu seneng motong. Itu saya pernah buat chopper itu sampai 0 grind. Terserah sih, memang ada yang bilang wah gini-gini, cuman biarin aja. Zero grind apa tuh, Pak? Jadi itu kalau ngasah itu sampai badan ke badan. Oh, Itu saya terapin di chopper. nah ini kan ini dulu nih, Pak. Sekarang kita ngomongin sekarang nih, Pak. Kalau sekarang masih main baja, Pak? Masih, tapi Lebih ke arah apa ya tuh, Pak? kalau baja sekarang masih main. Cuman udah nggak terlalu ini ya. Karena sekarang saya lebih senang bikin. Tapi jual baja, Pak? Masih. Kalau jual baja itu hitungannya itu gimana sih, Pak? Aku masih kurang paham dah. Kan dia ada yang lembaran, ada yang apa. Kalau Jadi itu di baja itu ada kayak misalnya kan ada enggak, ini maksudnya bukan Baba belinya, maksudnya ada orang gitu pengen beli ke Baba, hitungnya gimana gitu. Kalau sama saya tergantung mau beli curah nggak apa-apa. Oh, curah maksudnya dituang apa? Minyak curah. Jadi gini, saya untuk ukuran nggak bisa mastiin. Jadi teman-teman itu kalau beli biasanya kiloan. Itu berarti dibilang curah ya. Curah. Jadi enggak Misalnya ada orang belanja
Bang beli 100 kilo, ya udah 100 kilo. Ukurannya? Terserah. Oh, ntar tinggal dia. Masalah dia nanti mau dirajangin, mau Oh. ditempa ya udah bebas. Saya tuh kecuali itu curah itu saya bisa murah jual, ya itu kalau dapat pas curah. Kalau pas dapat bongkaran scrap gitu kan, itu biasanya ngambil saya dapat murah. Cuman ya kalau misalnya saya bisa jual mahal kadang-kadang saya dapat slipner harga segini, misalnya 100.000, besok bisa jadi 200.000. Jadi jual itu saya nggak berdasarkan harga ini berapa baru. Kalau bilang scrap ya bilang scrap, harga segini. Kalau kan ada tuh Mbak yang ukurannya presisi tuh sekian kali sekian kali sekian Nah, mili itu regulit, beda harganya itu. beda. Nah kalau itu udah bukan scrap lagi, Oh, jadi bukan itu scrap ya. jatuhnya stok gitu. Dan itu belinya di pabrik-pabrik kayak di Asap, di Pol, bisa. Tapi lembaran gitu ya. Lembaran besar. Tapi kalau sekaligus motong nggak sih tuh? Kalau apa? Biasanya kalau lembaran besar tuh kan harus dipotong Bisa. lagi. Ya, di sana motongnya. Bisa. Jadi ya gitulah. Cuman Jadi- sekarang nggak terlalu tertarik aja sih jualan baja. Senengan. Jadi tuh jual ya kira-kira kalau misalnya udah menu-menu rumah gitu. Mau apa? Menu-menu rumah gitu. Oh, Kadang-kadang tuh situ banyak tuh baja, udahlah jual aja gitu. Jadi nggak terlalu ini banget gitu. seneng baja dulu apa sekarang Mbak? Maksudnya Tentu baja no kayak belakang no ada per, ada Barsenso apa segala macam. Pertanyaannya agak-agak menjebak dan agak-agak membuat orang gini, ada yang suka dan tidak ini. kenapa saya ini nggak saya olah? Itu kayak Barsenso, itu Delman, ini mau. Kalau buat pribadi, menurut saya itu bagus. Cuma kalau diolah ya ngerjainnya lebih mahal, Iya. jualnya lebih murah. Hmm, Jadi saya ngolah baja per-per kayak gini, costnya lebih tinggi dibandingkan baja-baja scrap. bisa ya? Nah, Bisa ini ya? misalnya nih kayak baja, nih lembaran kayak gini nih. Nah itu tuh. Nah ini nih, sama gitu tuh Ah, harga produksinya itu lebih tinggi dia. iya. Ini kalau bikin baja dari, ini kan ini apa nih saya lupa, 690. Itu Iya. buat gua dong, Pak. Nah, Buat nih, gua doang. ini nih. Ini yang satu. Nih, Nah, itu. yang satu buat bikin BG nggak apa-apa sih, bagus. Terus ini Elmak nih. Ini Elmak. Ini Stafak. Apa? Ini Stafak nih, stylish. Tipis banget sih, Pak. Tipis. Ya namanya scrap. Oh iya. Jadi lembaran-lembaran gitu. Jadi saya lebih senang ngerjain, sebenarnya kalau mau jujur murah. Jadi ongkos produksinya murah itu stock removal. Saya dapat baja lembaran besar, dapatnya murah, Tipisnya dapat. tipisnya dapat, ngerjain cepet. Iya. Jadi cost produksinya lebih murah dibandingkan bikin dari per. Iya, harus Tapi nempa harga dulu. jualnya lebih tinggi bahan-bahan kayak gini kan. Oh, Kayak misalnya ini scrap nih. Ini slipper nih. Tuh. Cakep. Terus kalau ini Dural, ini juga scrap nih, Dural. itu Dural loh. Ya, Dural beneran. Oh, bukan Dural. Dural. Bukan Dural cor ya. Iya, apa sih? Kalau cor bukan Dural. Nih, Mbak, ini ada pertanyaan, Mbak. Saya sering banget sih ditanya. Hmm? Bang, apa kayak gini nih, kayak gini. Hmm. Dia bawa pisau nih kayak gini nih. Hmm. Dia nanya ke saya, "Bang, ini bahannya apa?" Itu cara ngejelasinnya gimana, Mbak ya? Aku juga Nggak tahu. bingung. Hah? Nggak pernah tahu. Tuh. Coba jelasin, Mbak, maksudnya kalau ada orang bawa pisau ke Bapak tanya, "Ini, Mbak, bahannya apa, Mbak?" Bapak kan maker gitu. Ya nggak juga. Saya bikin pisau bukan tukang ramal. Berarti kalau teorinya kalau pisau kayak gini, misalnya Jadi, kalau kayak misal Barsenso sama Per masih bisa. iya lah, dibedain. masih kebaca lah dikit-dikit ya. Cuman kalau udah D2 Ada dua nah misalnya gini D2 masih ngeraba dikit lah, Mbak. Tapi nggak terlalu. masih kebaca itu D2 pas D2 Slipner terus Kaldai K340 itu Hmm. masih
yang Cuma susah yang jadi satu-satu antara kosong. gap antara tool steel di sana Hah? sama kayak misal bahan-bahan limbah kayak per gitu, terus bearing gitu, itu masih bisa lah, Iya masih baik saya. masih bisa. Cuman kalau udah ini K340 apa O1 K340 apa 110 ya, Iya. itu nanti kalau diasah ketahuan. Iya. Itu tetap aja susah Pak, kita nggak bisa ngira-ngira gitu ya. Pokoknya rata-rata kalau D2 itu sepuan orang-orang maker itu kan gampang kompak Iya. di kristal. Bisa juga, tapi bisa trikinya kalau K340 di sepuhnya keras juga gombal juga. Ujung-ujungnya dilihat karatnya aja. Iya, paling ya kayak gitu, Pak ya. Tapi tetap aja nggak bisa 100% ya. Nggak bisa. Selebihnya ya emang. Makanya kalau ada orang nanya di bahan apa, saya nggak berani jawab. Iya, bener sama juga. Itu Ini, Pak, bahaya gitu kan. Ini satu lagi nih, ini pertanyaan yang agak aku juga sering dapat sih ditanya. Bang, bagusan baja yang mana sih? Bang, ini sama ini bagusan mana sih gitu. Tuh aku sering banget tuh Pak ditanya itu. Misalnya baja K1 K0 lawan D2 cakupan mana gitu. Itu Mbak, aku yang agak-agak susah Baja ya. jawabnya. Itu Tapi emang setiap orang kan punya selera masing-masing. iya. Ya kan? Maka kalau ditanya gitu kadang-kadang ya. Kalau ditanya bahan-bahan limbah, nih saya pribadi, Barsenso. Kebayang milih Barsenso. Ya. Satu. Tapi kalau misalnya untuk bahan-bahan tool steel ya, Terus itu apa tuh Pak? Ya, Maba. buat bahan-bahan itulah, tools buat di industri itulah. Oh. Pekakas atau misalnya bubut lah, konsumsi mesin bubut gitu. Nah itu saya selama ini saya punya 2 pegangan. Ini saya kalau ngomong pisau potong ya, karena sekarang saya concern saya di pisau potong. Saya sendiri itu favorit baja saya Fanaris 4E untuk baja yang karatan ya. Yang nggak karatan. Kalau yang nggak karatan Elmax. Elmax bukannya baru-baru ini ya keluarnya ya? Belum lama ya? Elmax saya pertama kali dapat itu 2018, itu roundbar. Roundbar itu masih bulat berarti ya? Itu tempat. Modal juga dong ya? Hah? Modal Lumayan. juga. Tempatnya lumayan. Oh. Itu tempat juga nggak bisa, waktu itu nggak bisa sekaligus. Jadi sempat berapa kali gagal, retak-retak, tapi ya lama-lama itu. Nah itu makanya sekarang Elmax saya tuh jadi udah kesayangan. Itu enak. Jadi dulu masih roundbar, beda sama sekarang. Sekarang udah ada lembaran ya? Iya enak. Berarti Zaman dulu masih mahal Elmax. Jadi nggak selalu ngerjainnya juga resikonya luar biasa. iya, retak, pecah. Jadi itu 2000 Elmax tuh jadi 2018 saya buat. Jadi golok, terus udah. Jadi saya 2 makainya dan dua-duanya ditempa. Satu Fanaris 4E, satu Elmax. Fanaris 4E ditempa. Ya. Itu. Berarti sekarang fokus ke arah pisau sembelih malah ya? Buskrap Saya- gitu enggak? Buskrap Nah, gitu enggak? buskrap itu saya lagi belajar. Saya nggak tahu gitu, kayak misal senang saya lagi sama-sama kayak pisau aneh-aneh bentuknya. Iya tadi Nah, aku lihat nih. Contohnya nih, Ini aneh nih aku bilang nih. Ini pisau apa ini? karena senang nonton film zombie. Zombie. Nah, jadi Coba Mbak, lihat Mbak, yang mana yang di belakang aneh? oh itu aneh, pisau alay itu. Ini pegangin Mbak. Nih, Ini pisau alay. Dia tuh bikin pisau alay tuh. Aku juga nggak tahu maksudnya. Lagi alay kali dia. ya lagi senang aja, makanya kan gue bikin pisau, ya mau senang-senang. Itu bahan apa tuh Mbak? Ini bearing, ini tempat nih, Anda lihat. Bearing apa itu? bijinya ya, bukan kulit ya. Biji itu. Biji bearing tempat. Kemarin nempa di Kang Dadan. Udah dah. Kang Dadan Sejati guru saya. Oh, dia bisa tuh Mbak nempa bearing gitu. Tuh cepet, enak. Pakai apa tuh Mbak? Pakai Warhammer. Udah pakai nggak palu. Nah, Nggak palu ya? ya, Warhammer kan palu. Iya maksudnya Palu nggak kasih tenaga. Oh, iya Warhammer. nggak. Bukan tenaga aqua berarti. Tenaga listrik. Tenaga aqua lumayan tuh. Kan bearing biji bearing ya? Biji Jadi bearing. dari biji bearing jadinya gini. Oh, belum pada biji bearing banyak yang nolak loh orang tempat. Oh enak. Saya Enggak, mau maksudnya- tahu. Jadi maksudnya- Warhammer itu, waduh, kena kemplang berapa kali kena hantam Lurus. langsung penyok, langsung gepeng.
Ya seneng gini aja sih, lagi seneng-seneng bikin gini kan karena ini kan masa Idul Adha kan masih jauh. Ya jadi coba-coba cari-cari bikin terserah lah. Iya, bebas-bebas aja ya. Bebas aja. Tanpa ada yang Iya. permintaan. Oh, jadi juga Tapi kalau aku dijual, Pak. cuma jual. Jual lah duit ya. Pokoknya jual itu juga nggak terlalu saklek buat sama harga. Karena ya lah yang penting mah buat nyambung hobi dah. Iya, muter lah buat Iya, balik beli nambah-nambah buat gitu. bapak tuh biaya nempaknya lagi segala macam, ongkosnya lah. Dapat lebih-lebihan dikit lah. Iyalah, Gitu wajar ya. tenaga. Nggak terlalu sama harga sih, nggak terlalu gila-gila juga. Berarti sekarang kalau bikin pisau itu yang utama alatnya apa sih yang enak ya? Paling BG. Bikin pisau nomor 1 gerinda. Oh iya, gerinda ya. Dia kalau cuman pakai BG doang ya udah bubar. Iyalah, nggak cukup. Jadi pertama dia, terus ini Yang gerinda nih, kalau nggak tahu gerinda, banget yang BG. gerinda, terus sama ini nih non woven ya Will ya. Ini buat ngasah nih. Kan kita nggak usah kesini ya, enggak, kalau kita ngomongin bahasa bikin alat yang bisa berjam-jam juga nggak kelar ya bro Kelar. ngomongnya. Nah itu tuh alatnya tuh Iya, buat berarti bikin dagang. Iya, Ini prosesnya kayu. lama itu kagak bisa sehari. Ini memori saya udah mau habis soalnya saya udah teriak-teriak tuh urusan tuh. Jadi gitu. Senang juga sekarang lagi senang bikin mikarta tuh. Ini kalau nggak bisa tidur malam bikin mikarta tuh. Biarin dia mah nggak bisa tidur, kalau gue mah tidur. Ya. Itu bikin sendiri mikartanya. bikin sendiri. Oh, kita biarin. Jadi nggak tahu dah. Nah kalau kemarin kan Idul Adha tuh, Pak. Bapak demen mau ikut motong juga kan ya? Ikut. Ikut lah. Banyak job. Ya lumayan. Adalah. Tapi ini bahasannya kayak kita skip aja lah. Ya di skip aja bahasan sembelih itu apa ya? Ya emang tahunan ya, jadi kita skip aja. Oh iya, ini gacoannya yang mana, Pak? Bapak pisau gacoannya nggak bawa, nggak ada di sini. Di rumah sayangnya. Bapak tuh punya pisau gacoan yang tahu saya udah hampir berapa tahun itu masih sama beliau, nggak entah nggak laku apa nggak dijual, aku nggak tahu tuh. Awalnya sih dijual nggak laku-laku, bentuknya aneh. Oh. Akhirnya setiap Idul Adha pernah berapa tahun itu berapa kali Idul Adha nggak punya pisau, yang dipakai itu terus. Nah ya udah jadi seneng. Jadi gacoan. Iya, dan ternyata enak. Itu kan memori saya udah teriak-teriak nih. Ya, Pak, apa ya? Pesan akhirnya kira-kira apa, Pak ya? Aku juga nggak tahu nih pesan akhirnya kayak orang wejangan gitu, kayak wejangan, nggak tahu ya? Ya pesan pisau lah. Iya bener, itu sih bener, pesan pisau aja ke di beliau gitu. Tapi Ya, mau mesen, mau bikin kesini, ayo. Tapi kalau mesen ya paling nggak jauh-jauh hari lah, jangan Nah mendadak. kalau saya pesenan, kalau Iya. saya pasti lama, insya Allah. Itu Lama denger ya, bukan karena nggak dikerjain. ya karena yang nguli. Karena beliau juga salah satu pegawai negeri di salah satu Bukan. departemen. Jadi biar mereka tahu. Jadi Kan. Jadi Ya. tuh apa ya? Saya cuman di sini cuman Sabtu Minggu lah. iya, jadi insya Allah lama. Kostum bisa, Pak? Kostum apaan terima? Custom. Bisa. Tapi ya kayak gitu ya, insya Allah Kalau lama. Custom mahal. Dan insya Allah Lama. ya udah cukup kayak dari beliau deh. Jadi kalau ada apa-apa pesen aja. Sebenarnya ya emang itu sih, karena beliau kan sebenarnya ya maker ya, sekaligus ya penjual gitu. Paling enggak sekalian dia menyalurkan hobi juga menghasilkan ya, secara kasar ya kita kan harus perucuan ya, harus beruang, ada lebihannya juga. Ya uang masih ya. Dapat aja. Adalah. Udah cukup sekian ya. Ya. Assalamualaikum. Makasih, salam. Lahir kado. Lumayan nih 30 menit, Mbak. Iya, itu 30 menit kita ngomong. Ini belum gua stop, Mbak.